Hola hola, ada Bapak Willy. Halo Miko, Wiming. Dea, wow, luar biasa. Hari ini, malam ini kita akan bersenang-senang, ya. Bukan hanya belajar gambar, tapi saya percaya kita semua akan terinspirasi. Weh, Cianjur hadir. Wow. Weh, Ibu Huiming ada juga pencipta lagu. Weh, Bapak Yordan dari Surabaya, semangat. Oke, ya. Saya akan undang Juli. Halo, halo. Hai, Weh, hai Philip. kayaknya kita jauhan ya. Makanya tadi Deborah, kan, apa kabar? Tina, Bapak Firdi. halo Weh. Firdi. Wow. Ini sekarang suhu saya turun gunung nih, teman-teman. Suhu badan. Iya, dia sudah berapa ya? Udah 40 tahunan ya, gambar ya. Wow. Ya, selama ini saya minta Julie untuk share ya. Hmm, Ya, belum tepat kayaknya waktunya. Pas waktu 3 bulan ini dia memutuskan. Wah, turun gunung. oh, ada Benji sama Andi. Benji, ya, wah Ibu Esther, apa kabar? Livi, apa kabar? Keripik kentangnya enak banget, Livi. Pak Paulus, wah belajar bersyukur kita ya. Oke, teman-teman. Wah, ini malam yang luar biasa ya, karena kita akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang benar-benar luar biasa nih, ya. Jadi bukan sekedar ya, ini orang yang luar biasa ya, Juli Tane ya. Dia punya misi membangun budaya positif dengan cara-cara kreatif ya. Dia Juli dengan saya selalu lihat Indonesia ini perlu apa dan kita bikin karyanya ya, menjawab kebutuhan dari bangsa Indonesia ya. Nah, kalau bicara Juli, karyanya banyak banget teman-teman ya. Kayaknya salah satunya apa ya, video ya, dia udah bikin apa, sketsa kartun, video sketsa kartun udah lebih dari 500 karya ya. Juli bikin apa buat ini ya, Kementerian Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tentang, Pendidikan, ya, Kementerian Lingkungan Hidup, UNICEF dan sebagainya hmm, ya. Terus Juli juga bareng sama saya bikin sudah 40 board game dan card game ya, hampir semua Juli yang gambar, dia sebagai apa, ilustratornya ya, dan bareng dengan saya ngonsep apa, edu games ya. Jadi dari produk untuk anak-anak sampai orang dewasa, pokoknya karyanya banyak banget teman-teman. Nah, dalam 3 bulan terakhir ini Juli banyak bikin bareng saya ya, kita ngonsep tapi Juli yang gambar itu komik strip ya. Jadi saat kita di rumah, kejadian-kejadian seperti apa yang kita bisa belajar gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama ya, kita akan minta ya Juli Tane. Tepuk tangan dulu teman-teman. Weh, tepuk tangan, kasih tangan tuh gimana? pakai tepuk tangan. Oke, tepuk tangan sih. Oke, saya mau nanya nih sama Juli nih. Kira-kira Siap, apa nih? siap. Sejak kapan sih Juli gambar? Saya ya, ya kalau mau diinget-inget gambar itu ya sejak inget-inget masa kecil ya, waktu kecil. Seingat saya sebelum ngapa-ngapain ingetnya gambar aja ya. Mungkin dari balita kali umur 2 3 tahun, umur 2 tahun gitu ya. Saya sama kakak saya udah sibuk gambar aja ya. Eh, Salah satunya yang saya ingat itu orang tua kami ini nggak pernah menghalangi. Mereka selalu kasih kebebasan itu walau dari balita dikasih kertas,
dibeliin alat-alat gambar, pensil, spidol, cat air, apa sih yang enggak gitu ya, kayaknya semua dicoba. Kertas, boleh coba di kertas, boleh coba di tembok ya. Pokoknya bebas gitu ya. Terus kita juga nggak pernah nah ini salah satu yang saya ingat, kita tuh nggak pernah di celak-celak gitu, misalnya gambarnya jelek. Ya namanya anak kecil ya, kalau mulai gambar, pegang pensil yang ngaco, pegang ini spidol yang ngaco, gambarnya asal-asalan, nggak ada bentuk. Tapi orang tua kami itu nggak pernah bilang, jelek ya ini ya, gambar terus gitu. Hasilnya jelek, kertasnya habis banyak, bahan-bahan yang habis, kita coret-coret ini itu, hasilnya nggak ada gitu ya. Tapi tetap terus diajak, nah salah satunya juga diajak ke misalnya ke zoo, kebun binatang. Nah pulang dari sana kita gambar, wah lihat gajah, lihat ini, lihat itu, kita senang ya, diajak jalan, lihat gunung, lihat itu, gambar. Jadi selalu habis dari mana, atau kita ke toko buku, nah kita paling seru tuh ke toko buku, beli ini, beli itu. Setelah itu pulangnya buat digambar gitu ya. Jadi asik banget ya dari kecil gitu. Hobi, jadi hobi, akhirnya tuh jadi hobi, jadi seneng sampai seumur ini ya udah terus gambar, nggak pernah berhenti lagi. Jadi orang tua jadi mentor ya sejak kecil ya? Iya, iya. Saya pikir itu ya awalnya ya, orang bisa gambar itu ditentukan dari waktu dia kecil. Kecil banget ya. Yang saya ingat, saya nggak tahu punya bakat, mungkin orang tua saya juga nggak tahu sebenarnya ini berbakat apa nggak sih nih anak nih, gambarnya coret-coret gambar. Tapi yang saya ingat, mereka kasih kebebasan aja, kalau pengen nyoba, pengen suka, hobi, pengen gambar, ya udah disuruh gambar, yang seneng, yang penting happy. Ya itu prinsipnya menurut saya waktu dulu saya kecil, yang penting happy, ya udah gambar sepuasnya. Iya. Nah, saya mau nanya nih ya Mbak Juli, semua orang bisa gambar. Ya, ini kan tema hari ini kan semua orang bisa gambar. Coba jelasin mungkin latar belakangnya, maksudnya apa? Ya, saya judulnya itu semua orang kan bisa gambar ya. Padahal pada kenyataannya orang-orang di sekitar kita ya, termasuk Philip juga. Termasuk gitu saya. Ya. 3 bulan terakhir ini baru sadar. Banyak sekali orang yang bilang, mungkin 90% kali yang saya kenal selalu bilang gini, saya tuh nggak bisa gambar, terus saya tuh nggak bakat gambar. Terus ada lagi yang bilang, aduh gambar tuh susah ya, saya tuh nggak bisa gitu, nggak bakat, nggak bisa, susah, lalu nggak suka gitu ya. Nah, setelah saya berpuluh-puluh tahun nih menggeluti bidang gambar, saya mengambil kesimpulan, ternyata semua orang itu bisa gambar. Cuman herannya kan orang pada bilang, hampir 90% orang bilang saya nggak bisa gambar. Nah, makanya hari ini saya pengen meluruskan nih. Pengen maksudnya ya berbagi cerita bahwa sebenarnya semua orang tuh bisa gambar. Nah, cuman saya terusin ya. Salah satunya orang kan bilang gambar tuh susah, tuh kata Livi. Gambar tuh susah. Gambar itu saya nggak bisa bakat, aduh pegang nggak bikin garis aja belok katanya ya, gitulah pokoknya macam-macam ya. Nah saya mau bicara tentang ya semua orang, menurut saya semua orang bisa gambar gitu ya. Nah kita mau lihat dulu nih pandangan orang tentang gambar. Kalau saya bilang kata menggambar gitu, untuk sebagian orang langsung nih kebayang di pikirannya itu apa? Menggambar itu adalah gambar yang bagus. Gambar seperti pelukis, ya, pelukis yang kita suka lihat di buku, di YouTube, orang lagi di YouTube ya, orang lagi gambar, hebat banget, canggih, wih, sampai pokoknya kita ngeliat kagum. Nah, atau orang kita lihat yang di museum-museum tuh yang harganya $1 juta gitu ya. Nah, itu kita pikir menggambar tuh kayak gitu tuh, yang hebat. Kayak kita lihat di mana buku-buku orang menggambar ya, atau kita lihat aja, searching aja tentang lukisannya. Nah, yang kita pikir tentang menggambar itu hasil karya yang seperti yang orang-orang
canggih-canggih itu hasilkan. Tambah minder Makanya jadi begitu kita ya. dibilang menggambar, hah? Jadi tambah minder ya kita lihat wah Udah panik begitu makin dibilang, ayo menggambar. Terus kita langsung kepikirnya nggak Picasso gitu kan. Ya pingsan lah kita langsung udah, aduh menyerah, saya nggak bisa gambar. Selalu kalau bilang menggambar tuh selalu yang dipikir itu adalah hasil karya dari orang-orang yang profesional. Oke. Komik-komik itu kan gambarnya Iya. jelimet banget kan, kalau komik itu susah banget, betul. Itu sangat susah dan yang digambar oleh orang-orang yang profesional, bukan orang biasa. Nah, Iya. itu pandangan orang tentang menggambar ya. Yang pertama, yang kedua, orang kalau menggambar itu dipikir itu harus mirip dengan aslinya. Contoh, gambar harimau. Langsung semua orang, hah? Harimau aja kita nggak tahu kayak apa bentuknya aja lupa ya. Nah, selalu ini gimana nih gitu. Boro-boro mau gambar harimau, bentuk harimau aja lupa, gimana bisa gambar? Nah, jadi terus kalau misalnya, ayo coba kita gambar harimau. Hasilnya cuma bulat-bulat. Langsung nimbrung lagi karena selalu mau dibandinginnya dengan harimau yang asli. Ya beda banget gitu ya, gambaran kita dengan harimau asli mungkin beda gitu. Jadi jadinya sapi. Mau gambar harimau jadinya binatang lain ayam. Ya. Jadi ayam. Jadi kan makin kacau dong. Jadi pasti saya nggak bisa gambar. Jangankan ini ya, jangankan gambar gitu. Nah, karena orang berpikir gambar itu harus seperti itu hasilnya, harus bagus, keren, seberbobot itu. Terus ya pantas aja semua orang akan bilang nggak bisa, saya nggak ini gitu ya. Nah sebenarnya yang dibilang yang tadi dua hal itu yang bagus dan harus mirip, memang kalau yang namanya seniman, ini saya bilang seniman ya, orang-orang yang profesional di bidang gambar, dia itu mereka tuh harus apa? Pertama harus punya bakat. Nah jadi orang yang merasa nggak punya bakat, udah saya nggak bakat gitu ya. Pertama memang harus punya bakat untuk jadi pelukis profesional. Kedua harus punya jam terbang. Jam terbang itu apa? Jam latihan. Untuk jadi pelukis kayak Picasso itu mungkin 10.000, 20.000 jam. Nggak dalam sehari atau sebulan atau setahun. Satu dari sejuta orang kayaknya kalau itu ya. Iya, satu dari sejuta orang. Yang pelukisnya dia itu ribuan hasil karyanya ya, puluhan ribu. Ya, jam terbangnya mungkin udah puluhan ribu. Nah itu pelukis profesional ya. Habis itu juga apa? Ketiga, mereka belajar dari ahlinya. Jadi nggak ada namanya pelukis itu tiba-tiba karena dia berbakat terus dia jadi pelukis, nggak ada. Pertama selain bakat, dia harus punya jam terbang. Ketiga dia harus belajar sama ahlinya. Ya iya dong. Pemain bola yang berbakat terus tiba-tiba kucuk-kucuk dia langsung direkrut jadi pemain bola, nggak kayak begitu. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin ya. Sama. Nah, tapi yang saya maksud semua orang bisa gambar itu saya nggak membahas tentang orang profesional yang seperti itu, yang berbakat, yang jam terbangnya tinggi, dan yang udah punya dia belajar dari ahli. Saya nggak bahas itu. Yang saya bahas itu kita orang biasa. Iya. Yang biasa lah, yang bakatnya belum tahu. Apakah saya berbakat gambar? Nggak tahu, saya juga nggak oke. Saya merasa orang yang seperti itu yang merasa nggak berbakat, yang merasa nggak tahu juga bakat apa nggak, orang nggak pernah gambar. Yang kedua, yang jam terbangnya nggak tinggi. Ya. Jadi misalnya. Jadi hari ini kalau teman-teman merasa nggak bisa gambar, ya. Cocok. Waktu yang tepat untuk belajar. Memang ini untuk orang yang merasa nggak bakat, nggak bisa gambar, dan nggak pernah gambar atau jarang banget menggambar, yang nggak fasih, yang nggak ahli menggambar, dan memang nggak pernah belajar. Gitu. Yang saya maksud orang-orang yang seperti itu, nah mereka itu semua bisa gambar. Nah, ya, jadi bukan yang ahli-ahli itu, enggak. Dan ini juga acaranya bukan untuk membuat kita jadi pelukis profesional, enggak juga. Iya. Jadi kita bisa gambar dulu, gitu ya. Iya. Jadi kita akan ada praktek. Sekarang ada praktek. Jadi, ya nih. Jadi saya mau bilang yang semua orang bisa gambar tuh gambarin seperti apa dulu ya. Bukan yang tadi yang gambar yang udah hebat, canggih atau harus mirip asli, enggak. Tapi gambar yang
sesederhana mungkin, yang semua orang juga bisa. Ya. Nah, saya mau kasih contoh ya. Weh, Juli kasih contoh. Wah, gambar apa boleh nih? diikutin. Ya, Boleh ya, ya, dicontoh, ya. kan? Ya, ya, boleh. Ya, ini supaya menginspirasi kalau orang yang melihat saat ini, teman-teman yang ngelihat, nah mungkin bisa ini apa? Kita gambar apa ya hari ini ya, Lip? Apa? Gambar Tikus, tikus. 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 Oke. Nah, teman-teman ada yang bisa gambar tikus nggak nih yang di sini nih? Nah, mungkin Philip nanti coba ya. Langsung bingung semuanya. Tikus gimana gambarnya gitu? Jangan pusing. Ya, nih contoh. Tikus yang paling sederhana kalau kita mau menggambar. Oke. Mulai dari bulat. Semua bulat. Kita menggambar bulat. Ya kan? Iya. Iya. Ini tikus. Katanya. Salah nggak? Nggak ada yang salah. Di dalam menggambar tuh nggak ada yang salah. Jadi tikus. Nah, terus saya... itu kayak Mickey Mouse ya? Kayak Mickey Mouse, kayak Minnie Mouse ya? Kayak Mickey Mouse, Minnie Mouse ya? Ya, nah itu kan kalau gambar Mickey Mouse mah udah yang satu hal lagi, udah lebih rumit. Ini yang sesederhana mungkin, yang ini pasti semua orang bisa. Yang dia nggak berbakat ataupun nggak bisa gambar, mesti bisa. Nah, ada lagi? Iya, tapi saya mau ada moncongnya. Oke. Oh, iya. 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 Oke, tikus juga. Oke. Terus ada yang bilang, tapi saya nggak bisa gambar bulat, misalnya. Saya kalau gambar bulat itu selalu berantakan, katanya. Selalu jadinya nggak karuan. Oke. Apa bisa jadi gambar tikus? Wah, itu nggak bulat ya? Bisa jadi tikus? Ini acak-acakan, misalnya. Iya. Kenapa enggak? Bisa juga. Oh iya, tikus juga ya. Tikus juga. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang bilang gini. Ada lagi yang bilang apa? Saya nggak bisa gambar bulat, misalnya gambar kotak. Ayo. Jadi kalau gambar kotak, itu apa? Bisa jadi tikus juga kotak? Bisa. Misalnya. Ini tikus. Oh. Iya. Jadi bukan bicara ini ya, benar salah ya? Enggak ya? Bukan bicara benar salah. Iya. Ini tapi orang jadi tahu. Orang jadi tahu itu tikus. Gitu. Oke. Iya. Jadi kita tuh bereksperimen. Jadi ini nih sebenarnya ini kan bukan untuk dinilai seperti kita mau masuk galeri kan? Iya. Kita, gaya kita sendiri. Nggak ada penilaian yang seperti tadi saya bilang para ahli, enggak. Misalnya ada yang bilang gini, wah, tapi saya bikin garis lurus aja miring. Saya nggak bisa. Jadi bisanya apa? Saya cuma bisa coret-coret, katanya. Coret-coret bisa jadi tikus? Coret-coret begini, gimana caranya? Oh, bisa. Mau jadi tikus? Ya jadiin aja tikus. Memangnya ada yang marah? Oh iya. Wow, luar biasa. Tikus juga kan, gitu. Terus ada yang bilang, wah, tapi itu kan agak lurus. Kalau saya bikinnya benang kusut. Saya nggak bisa gambar nih. Saya cuma bisa bikin benang kusut. Oke. Apa bisa jadi sesuatu benda? Bisa. Mau jadi tikus juga? Bisa. Iya. Iya. Wah. Wih. Kalau memanjang bisa? Memanjang? Bisa. Memanjang tuh ini ya? Memanjang, jadi kayak pipa gitu, kayak pipa. Oh ya. Bisa jadi tikus. Oh bisa. Oh iya. Oke. Jadi saya mau saya kasih contoh-contoh ini untuk mengilhami teman-teman yang merasa nggak bisa gambar, yang merasa nggak bakat gambar. Kalau untuk hanya menggambar fun, ekspresi diri, apa aja bisa.
Tuh, Firly nanya, Oh, trapesium bisa nggak? Trapesium tuh segi gitu ya? Bisa. Contoh, kayak gini bukan sih oh gitu, trapesium? CFD nih, gitu ya. Coba. gitu bukan tuh. Ini, misalnya, bisa. Ya, Iya. Iya, 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 iya. apalagi bentuk apalagi abstrak sih. Abstrak. Saya orangnya abstrak, abstrak. Oke, abstrak tuh apa? Nggak jelas. Woi, bisa jadi tikus? Bisa. Ya, iya, Ah, iya. ah lucu. Lucu abstrak tuh. Ya kan? Iya, Jadi iya, maksudnya iya. kadang-kadang kita nggak mesti, tapi kan tikus bukan begini aslinya. Ya, memang Eh, bukan. Kita kan bukan hmm. mau menggambar harus persis asli. Kalau misalnya yang lebih rumit ya, ya tikus tuh kan sebenarnya kan bentuknya ada Oh, kaki. Wah, jadi ribet. Nah, kan wow. nggak semua orang bisa menggambar seperti ini, ya kan? Hmm, oke. Nah, Ya, jadi ini contoh. Jadi saya mau menyemangati teman-teman. Menggambar itu nggak susah. Menggambar itu jangan dibandingin sama profesional dong, gitu. Menggambar itu ya. mau gaya apa? Bebas. Jadi saya Nah, praktek, saya praktek. sekarang gantian Philip yang praktek. Satu aja. Coba Wah, tikus versi Philip. cakep versi Philip. Oke. Oh ya, teman-teman juga. Teman-teman yang itu boleh coba Iya, menggambar boleh. tikus dengan Iya, iya. gaya diri sendiri. Iya, iya. Iya, nanti kirimin ke saya atau Juli gambaran temen tentang tikus ya. Iya, iya, Oke iya. nih teman-teman, saya Eh, coba mana ya. nih, mana? Saya coba Ya, ya. ya. Saya set. Ini tikus. Hah? Lanjut, lanjut. Lanjut, lanjut. Ya, Wah, diajarin suhu Juli. oh, band J aja udah gambar Yeay. tikus tuh. Udah satu ah. Tapi dalam prosesnya bisa aja dong. Ada satu dari mungkin berapa ribu orang yang awalnya belajar gambar merasa nggak bisa, terus ternyata dia menemukan bakat. Bisa juga kan? Bisa, Bisa ya. malah justru banyak orang, nanti kita bahas lebih detail, banyak orang yang nggak tahu bahwa ternyata tuh dia berbakat, bahkan sampai dia udah tua dia nggak tahu. Nanti kita bahas. Hmm. Nah, yang tadi contoh-contoh seperti yang saya tadi kasih lihat, tikus, yang seperti ini, sebenarnya hal-hal yang kayak gini, semua orang juga bisa dong. Bisa. Hmm. Kalau dibilang, ya kalau kayak tikus kayak gini mah, saya mah bisa. Pasti semua orang, ya kalau yang kayak gini mah bisa dong. Kayak gini, kur, bisa nggak? Ah bisa dong. Pasti semua orang bilang, bisa lah kalau cuma coret-coret gitu. Ya kan? Nah, Hmm. jadi sebenarnya gambar itu semuanya, saya mau kasih mengencourage, menyemangati teman-teman. Gambar itu nggak sesulit, nggak seserem yang kita pikir. Gambar itu Hmm. sesederhana yang, ya asik aja kan. Coret-coretnya semampunya kita aja. Contoh Ya. ya, sebenarnya gambar itu ya, Lip ya, orang sering bilang, karena mikir gambar tuh udah susah aja. Sebenarnya Hmm. gambar tuh kan kayak nyanyi ya, Lip. Oke. Nyanyi. Nyanyi Ah. kita lagi mandi aja kita nyanyi. Hmm. Iya kan? Ya, Terus kita menghibur lagi diri ya. Udah santai, bisa menghibur diri ya. Sekalipun menghibur fales diri. ya. Padahal suaranya fals banget kan, serem gak sih gitu. Tapi kan buat sebagian orang, nggak ini ah, nggak apa, nggak susah, nyanyi aja. Hmm. Ya nggak? Karaoke lagi fals juga hajar, nyanyi aja, yang penting semangat. Nah sebenarnya harusnya gambar Hmm. juga seperti itu, nggak Iya. ditakutin, gambar Iya, iya. aja, nggak langsung, aduh jelek nih apa enggak. Contoh orang main bola ya, Lip, Iya. kan nggak mesti bawa bakat kan, main aja Iya. tendang-tendang bola di gang juga kita main bola. Ah. Bermanfaat buat badan sehat kan? Iya, badan sehat, ketawa gitu. Nah, gitu Iya, juga iya, kalau iya. menggambar sebenarnya. Jangan dipikir kita selalu mau jadi profesional. Main bola Hmm. juga belum tentu kita direkrut MU, kan enggak. Ya. Main Atau bola di gang aja ya. bisa juga belajar bikin kue atau masak gitu kan? Kan nggak harus jadi master chef kan? Tapi minimal bisa Iya, bikin kue, bisa masak, ya iya, menu-menu tertentu. Udah happy. Ya. iya.
Jadi gambar itu harus dibikin sesederhana itu, refreshing, santai. Ayo Iya, mulai, iya, mulai iya. menggambar, Iya. gitu ya. Nah, ini saya mau nanya nih, Juli. Kenapa Hmm. orang bisa punya pandangan bahwa dia nggak bisa gambar? Nah ini berkaitan dengan itu. Kenapa? Nah, jawabannya tuh gampang banget, Lip. Karena kita ini ya, dari kecil, makanya tadi saya cerita tentang saya waktu Hmm. kecil. Saya waktu kecil tuh nggak pernah dibatasi. Saya waktu kecil tuh diberi kebebasan menggambar. Eh. Dari jelek, dari gak jelas, apa aja. Oke. Nah, apa yang terjadi, kenapa orang selalu berpikir dia nggak bisa gambar? Karena dari kecil, kita tuh selalu dinilai. Hmm. Menggambarnya 4, 5, 6, 7, 8. Yang 8, Hmm. bakat. Yang Oh. 5, lu nggak bakat. Itu penilaian-penilaian waktu kecil itu. Nah, itu yang membuat kita mulai dibatasi dari kecil. Padahal Hmm. harusnya waktu kecil, kita boleh mencoba apa aja. Kan katanya Picasso, semua anak itu seniman. Hmm. Ya kan? Iya. Seniman. Cuman semakin dia besar, makin banyak tuh aturan-aturan yang masuk yang menghalangi dia untuk bisa bertumbuh, untuk berkembang Hmm. jadi seniman. Jadi bakat-bakat Iya. itu banyak itu sebelum mulai. Hmm. Jiwa Jadi seninya terkubur ya. Jiwa seninya terkubur ya. iya, Nggak bertumbuh iya ya. kayak tadi saya bilang. Iya, kayak tadi saya bilang anak umur 2-3 tahun, emang dia bisa gambar apa? Ya nggak bisa. Pasti gambarnya Hmm. kan coret-coret kan. Terus mamanya marah, Hmm. gambarnya jelek banget nih. Jangan gitu dong, gambar yang bener dong. Ya, namanya juga orang masih kecil, pegang bolpen pensil aja masih ngaco, tapi udah dikasih tahu Oke. gitu tuh. Terus ada lagi yang selalu dibandingin. Nah, itu tadi tuh, Hmm. tikus. Kita gambarnya tikusnya gini, langsung dong dibandingin. Itu Hmm. kok nggak kayak tikus ya? Tikus bener tuh nggak kayak gini. Tikus bener Hmm. tuh nggak kayak gini gitu. Wah, udah dibandingin. Jadi kita langsung merasa iya ya. Kalau saya gambar tikus gini berarti saya nggak berbakat. Aduh, saya nggak Hmm. berani deh. Celah gitu. Banyak terus udah gitu Oke. banyak aturan lagi. Baru ngegambar aja jangan keluar garis, jangan miring dong. Wah, jadi orangnya belum mulai aja udah males deh kayaknya Oh, deh. warnanya salah gitu kan. Warnanya nggak Iya, pas gitu kan dengan aslinya. iya tikus tuh warnanya abu, nggak kenapa jadi pink gitu. Pokoknya aturan. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang menghalangi kita merasa kita bisa gambar. Padahal tadi balik lagi, namanya orang baru belajar gambar pasti pertama garisnya jelek, Hmm. nggak beraturan, bentuknya pasti jelek, ya pastilah gitu. Namanya baru mulai, apalagi anak kecil, asal coret. Nah kemarin ada eh, sepupu kami ya, anaknya menggambar. Ah. Menggambar apa? Gambar laut katanya. Hah, gambar laut? Iya. Ya udah gambar. Wah, lautnya dicoret-coret. Tapi itu kan ekspresi dia, namanya anak umur 3 tahun, menurut Hmm. dia lautnya Iya. seperti itu. Nggak apa-apa, Iya. silakan. Nah kalau kita jangan membatasi. Nah jadi yang membuat kita merasa nggak bisa gambar itu karena udah dari kecil kita selalu banyak sekali. Terus ada yang orang bilang kalau kita lagi gambar, ih gambarnya jelek, ih gambarnya nggak mirip, ih gambarnya, nah itu. Jadi akhirnya kita malu loh. Apalagi kita nggak punya jam terbang ya. Baru gambar udah jelek, udah dibilang ini udah merasa nggak berbakat. Nah itu. Nah, ini mau Iya. praktek lagi nih. Oh, siap. Saya mau Praktek kasih dia lagi. Praktek lagi. Gambar apa ini? jelasin nih untuk semua orang yang sering dibatasi hasil gambarnya seperti apa ya Lip. Ya. Ini waktu zaman saya sekolah kali ya banyak teman-teman yang di sini yang merasa seperti saya waktu dulu waktu kecil sekolah. Wah, ini gambar apa nih? Ingat gak kalau kita dibilang gambar pemandangan apa yang di pikiran kita? Ayo pasti apa? Iya. Gunung dua. Nah, ayo pasti yang teman-teman yang di sini juga pasti tahu. Ya. Gambar gunung harus segitiga. Gunung. Iya. Matahari di tengah. Matahari, iya loh. Terus jalannya segitiga. Jalan. Ada sawah. Ada sawah. Ada sawah. Segitiga terbalik. Iya. Iya Ada loh, burung. segitiga. Burung Burung segitiga lagi. terbang. Iya. Awan. Awan. Ada rumah. Dari segitiga. Itu seluruh Indonesia ya gambarnya gitu ya. Iya. Pasti Ada. begini.
Kalau kita bilang gambar pemandangan, pasti begini. Hmm. Terus gunungnya harus biru atau hijau. Kalau ada yang warnain merah, salah langsung. Jangan coklat. Iya, iya, iya. Nah, Oke. gambar seperti ini akhirnya membuat 1 juta anak semua sama. Mungkin Hmm. generasi saya, generasi Philip, semualah gambar pemandangan seperti ini. Kehilangan ini ya, originalitas gitu ya, keunikan Iya. ya. Iya. Nah, ini yang dibilang membatasi, banyak membatasi kita. Dulu kan kita suruh gambar pemandangan harus begini. Padahal pemandangan itu nggak kayak gini. Nggak hanya harus begini. Nah, ini yang ini. Jadi akhirnya yang beribu-ribu orang merasa nggak berbakat karena gambarnya cuma bisa ini. Padahal gambar itu kan, wah, asik banget gitu. Contoh, Hmm. misalnya ini ya, pemandangan. Pemandangan itu nggak mesti kayak tadi. Contoh, kalau saya bilang, saya nggak mau tanamannya di sana, saya mau tanamannya di depan. Tanaman di depan. Oke. Boleh nggak? Boleh. Wah. Oke, kita tanaman di depan, misalnya. Terus baru ada sawah. Nah, sawah, oke. Sawahnya tapi aku nggak mau lurus-lurus, aku mau belok-belok. Oke, Hmm. kita potong dong, boleh. Oke. Oke, terus apa? Baru ada gunung. Oke, gunungnya tapi jangan segitiga, bisa nggak? Bisa. Beda rumah ya, Ada Podi. pohon lagi. Ada pohon lagi. Oke, Oke. nah ini sawah. Boleh nggak? Boleh. Salah nggak? Hmm. Enggak. Oke. Iya. Ini. Terus ada orangnya. Nggak bisa gambar orang, cuma bisa hitam-hitam. Boleh? Boleh. Hmm. Nah, ini contoh. Hmm. Kenapa Saya kita belum nggak pernah tuh. dibebasin? Saya belum pernah bikin pemandangan kayak gitu. Lalu kenapa? Jangan bilang. Kalau kalau misalnya gunungnya selalu di belakang. Oke. Wih, Saya mau gunungnya di depan. Gunung di gunung di depan. depan, bisa. Kenapa nggak boleh? Kenapa gunung harus selalu di belakang? Gitu. Hmm. Oke. Jadi maksudnya ya, kita tuh harus membebaskan imajinasi kita. Yes. Contoh gunung di depan, ayolah gunung depan lah. Hmm. Gunung terus mau Weh. ada air, ayo air lah. Memangnya ada air kayak gini? Nggak ada. Dengan dalam gambar. Biarin aja. Iya, Nggak iya. ada yang salah. Berimajinasi ya, bebaskan ya. Iya. Ya. Iya. Terus saya mau apa? Tanaman apa? Nggak bisa gambar. Ya udah. Ini aja. Oh. Saya nggak bisa gambar pohon yang lebih bagus. Ya udah. Hmm. Iya. Bisa. Kasih matahari, bisa kasih matahari. Oh, mau matahari Oh, itu katanya. rumah di situ. Di rumah. Mau matahari. Matahari mau di mana? Ya bebas aja. Mau di Bebas, sini di boleh. pojok. Oh, iya. Mau nyengir. Mataharinya boleh. Terus baru katanya baru sawah. Oh iya udah. Baru mau sawah di belakang. Hmm. Nggak ada yang salah. Iya, iya, iya. Kenapa nggak dibebasin? Tambah Kenapa 3 burung, tambah 3 burung kata Juanda. burung? 3 katanya Burung burungnya. kan? Oh, tiga. Tuh. Nggak bisa gambar burung. Maunya gambarnya Iya, gini. iya. Tetap bentuknya boleh. Hmm. Jadi Iya. maksud Ore, saya luar biasa. Wow. Mantap sekali nggak nih harus dengan selalu begini. Nggak harus selalu begini. Iya, iya. Jangan terlalu dibatasi dengan aturan yang membingungkan. Gitu. Oke. Oke. Ya. Nah, saya mau nanya nih, Mbak Juli. Jadi sebenarnya Ya. tujuan menggambar itu apa? Kan nggak harus jadi profesional kan? Nah, Jadi tujuan menggambar apa?
Iya, sebenarnya kenapa saya pengen ya teman-teman yang merasa nggak bisa gambar, yang merasa nggak berbakat, ayo kita gambar. Itu makanya saya bilang semua orang bisa gambar, bukannya kita harus jadi pelukis, nggak mesti, tapi ternyata menggambar itu banyak sekali manfaatnya. Mungkin Philip sendiri juga nanti bisa share apa manfaatnya setelah udah menggambar, itu kan. Nah, yang salah satunya ya menggambar itu membuat refreshing kita. Kayak tadi, kita menggambar fun, kita bisa ketawa, kita bisa relax, kita bisa, maksudnya kita happy kan ya, jadi happy ya. happy, nggak banyak batasan, nggak banyak aturan, kita bisa, oh pokoknya refresh lah, fun, refreshing, mencerahkan pikiran, kayak orang nyanyi, nyanyi aja, Fales juga hajar, nyanyi, yang penting refreshing. Nah, sebenarnya gambar itu seperti itu. Ya. Terus kita tuh sebenarnya dengan menggambar tuh melatih otak kanan kita. Biasanya kan kalau kita kerja apa kan otak kiri terus. Melatih otak kanan itu kan berbicara imajinasi, berbicara keseimbangan kan. Kalau biasanya kita udah banyak hitung-hitung, di kantor udah pusing, udah banyak pikiran. Menggambar itu kan menyeimbangkan. Nah, jadi kalau misalnya kita udah lagi capek di rumah, pusing, banyak kerjaan, kita menggambar itu ternyata bisa membuat kita lebih mengurangi stres. Jadi kayak terapi yang fun lah, asik, menggambar. Terus dia sebenarnya menggambar itu banyak menolong kita, misalnya contoh saya mau jelasin Philip, rumah saya itu ya di gang kedua ya, nanti ya kamu ada lihat pelang merah belok kiri, nah terus nanti ketemu pagar hijau, nah sebelahnya ada gang, kamu masuk lagi, bayangin nggak kalau saya ngejelasin kamu kayak gitu, mabok nggak? Nah, puyeng dah. Gampang banget kamu dengan gambar, digambar nih Lip ya, nanti kalau ada pelang ini kamu belok nih, nah ini ada gardu, saya gambar nih, kamu lihat sendiri nih denah. Makanya kenapa orang dibikinkan denah, ya kan? Map. Itu kan gambar. Iya, menggambar itu memudahkan. Begitu juga kayak akan kepake di pekerjaan kita, misalnya kita presentasi, itu pakai gambar. Tapi kan gambar banyak, ngambil aja, iya. Tapi gambar yang kita gambar sendiri itu lebih eksklusif dengan gaya kita. Itu bisa menolong sekali banyak. Mengajar, kalau kita bisa menggambar, kita bisa mengajar dengan lebih gampang. Iya kan? Menjelaskan. Nah, jadi kalau misalnya kita menggambar itu, nah ada lagi kita makin ini kreativitasnya makin muncul. Kayak tadi gambar tikus bulat, tikus panjang, tikus lonjong. Nah itu akhirnya kita makin kreatif. Kreativitas kita makin mengasah kreativitas, walaupun hasilnya berantakan, nggak apa-apa. Ekspresi diri. Nah, salah satunya tuh menggambar tuh ekspresi diri. Kan banyak orang nulis diary tuh, Lip. Diary kan sebenarnya sama ekspresi diri. Emosinya lah, kesenangannya lah, kesedihannya ditumpahkan dalam tulisan. Kayak penulis. Penulis itu kan mengekspresikan dirinya dengan tulisan. Nah, gambar itu salah satu alternatif. Lagi sedih, kita gambar yang melo-melo, warnanya mendadak jadi abu-abu kelam gitu ya. Kalau lagi gembira, wah lukisannya warnanya merah, wah seneng yang merah, yang itu. Kayak gitu. Ekspresi diri. Dan itu jadi asik banget gitu. Ada karyanya, walaupun orang yang ngerti cuman kita, orang lain mah nggak ngerti, nggak apa-apa gitu. Terus sebenarnya dengan menggambar itu ya, ada banyak value. Jadi dia nggak hanya sekedar gambar, value di dalam menggambar itu sebenarnya luas banget. Nanti saya memang ada share. Nanti ya, Lip. Iya, nanti kita akan ada kelas ya, Julis kelas. Ya, series 27 Juni ya. Ya, nanti teman-teman bisa daftar. Oke, nah saya mau nanya nih. Saya mau nanya lagi Mbak Juli. Gimana proses untuk orang yang merasa nggak bisa gambar? Prosesnya nih. Yang merasa nggak bisa gambar, iya. Nah ini untuk teman-teman ya, teman-teman mesti ingat bahwa menggambar itu pada saat semua orang memulai
itu nggak ada yang gampang, pasti susah. Hmm. Maksudnya awalnya pasti susah bikin garis. Saya kasih contoh ya. Bikin garis pasti bikin garis itu pasti nggak bisa lurus. Ya. Ya kan? Kalau orang permulaan itu pasti susah, pasti banyak salah. Bikin bulat itu pasti nggak bulat. Pasti hasilnya iya udah nggak karuan. Pasti. Namanya orang baru pegang bolpen. Jadi kita nih jangan bandingkan. Misalnya itu si Juli bisa gambarnya lurus. Iya, saya kan gambarnya udah puluhan tahun dari kecil gitu. Tapi kalau orang pemula-pemula nggak apa-apa. Harus diingat bahwa kalau kita baru mulai, pasti hasilnya selalu berantakan. Pasti. Lihat aja anak kecil pegang bolpen sama. Jadi kalau kayak Philip baru 3 bulan ini kan, tapi hasilnya makin keren. Lumayan. Lumayan. Nah, jadi itu dulu yang perlu diingat tuh. Permulaan tuh selalu salah, pasti jelek lah, pasti dibilang garisnya nggak bener lah. Nggak apa-apa, namanya orang baru mulai. Walaupun misalnya usianya 40 nih ya, Lip. Usianya 40. Tapi kalau dia baru mulai gambar, jangan bandingin dengan gambar anak usia 10 tahun, tapi si anak ini udah gambarnya udah dari umur 5. Berarti anak ini kan sebenarnya udah 2 tahun menggambar. Jadi kita kalah jam terbang. Kita kalah jam terbang sama anak-anak. Kalah jam terbang. Jadi orang jangan merasa minder. Walaupun saya umur 40 nih, masa gambarnya jelek begitu? Ya tapi kan pegang pensilnya baru 1 jam. Ya dibandingin anak umur 10 tahun yang udah 5 tahun menggambar, ya beda. Jadi ini nggak berbicara umur, berbicara jam terbang. Oke. Nah, jadi tipsnya ya. Jadi kalau udah deh, orang yang merasa nggak bisa gambar, orang yang merasa, aduh saya nggak bakat, saya akan kasih tips. Pertama, mulai dari apa yang kita suka. Mulai dari apa yang kita suka. Oke. Contohnya? Mulailah menggambar dari yang kita suka. Ore, gambar lagi. Contoh, ya. Misalnya, suka apa ya? Suka donat. Suka makan. Ya, suka makan. Oh, di sini banyak nih. Ada TJ yang suka makan bareng sama kita ya. Ada Bro Hendra yang suka makan. Yang buat orang yang suka makan. Kalau kita mau mulai gambar, jangan mulai dari yang topik yang kita nggak ngerti atau kita nggak suka. Kenapa? Supaya nggak bosen. Contoh, kalau suka makan, gambarlah makanan supaya nggak bosen. Seneng kan? Gitu. Apa nih yang gampang? Misalnya kita suka makan, kita gambar donat. Bisa dong orang gambar donat. Soto tuh Firdi tuh. Nih, donat. Bisa nggak donat? Coba donatnya ditaruh di meja, terus kita gambar. Bisa dong. Bisa coba lihat gambar donat nih. Donat di bawah tikus ya, saya belum gambar. Oke. Udah gini aja. Ya, oke lah, donatnya jatuh. Jatuh keinjek lagi, aduh. Jatuh keinjek. Pizza. Tuh, Wiming bilang pizza. Apa susahnya? Pizza. Ingat kita bukan mau jadi pelukis ya. Kita cuma buat hobi. Pizza. Wow. Ada potongannya. Oh, iya. Ada tipsnya, melted. Jadi mulai dari yang kita suka ya, gambarnya ya. Iya. Nah, saya suka olahraga. Suka apa? Bulu tangkis, saya suka bulu tangkis. Bulu tangkis. Gambar raket misalnya. Oh, gambar raket. Gambar raket itu kan gampang. Saya gambar raket. Ayo, kita berdua menggambar. Nih, bentar, belum. Nah. Nah, ya kan? Oh,
lumayan. Raket dan kok. Bro Chandra, sepak bola lebih gampang lagi, bro. Boleh. Oke. Bola atau apa? Iya, iya, Bola, iya. sepak bola atau orangnya Iya. yang sepak bola Iya. tangannya. Jadi kita tinggal coba dari yang kita suka. Iya. Kita mengejar bola. Catur. Gambar catur. Karate katanya Hendra. Wah, karate. Karate. Wah, karate kan nih. Gimana tuh caranya tuh? Wih. Itu tangannya ada matanya tuh Juli itu. Deborah, ayo gambar berenang. Kamu suka berenang. Wes, itu bela diri ya. Karate. Wih. Jadi Oke. Jadi selalu kita mulai dari hal yang kita suka. Kenapa? Kita nggak akan bosen. Kan? Kok bisa bro, ayo bro. Otomotif gampang, mobil, ya kan? Iya, gimana tuh? Wah, ini nggak kerasa nih, Juli. Kita ngobrol-ngobrol ya, udah berapa nih? 47 menit. Wah, nggak kerasa ya gambar ya. Oke, saya minta pesan nih untuk apa nih? Untuk teman-teman nih, ya. Tema ini inti dari tema semua orang bisa gambar apa gitu. Ya, intinya kalau saya tips. Kita harus benar dulu cara berpikir nih. Cara berpikirnya jangan yang rumit-rumit. Lagi masa sekarang, apalagi kalau yang di rumah lagi bosen, lagi bete segala macam. Coba cara berpikir yang ringan. Mari kita menggambar. Karena dengan menggambar itu kita bisa berekspresi, kita bisa fun, bisa ketawa, bisa berkarya, imajinasi, kreativitas nambah. Bayangin nggak? Asik banget. Jangan dibatasi. Saya nggak bisa. Nggak apa-apa. Ini bukan saatnya saya bisa atau saya bakat atau apa. Enggak. Saya menggambar. Langsung aja. Jadi nggak usah terlalu ini. Jadi menggambarlah untuk kesenangan. Saya ngajak teman-teman, ayo kita ngegambar untuk hobi, untuk kesenangan aja. Untuk ekspresi diri, ini lagi di rumah, ayo berkarya. Ya kan? Terus gambar itu perlu waktu, perlu jam latihan untuk mempunyai garis yang lebih bagus, bentuknya jadi lebih jelas. Itu semua perlu waktu. Jadi nggak apa-apa. Awal-awal berantakan, jelek, yang dibilang nggak karuan, nggak jelas bentuknya, nggak apa-apa. Gambar aja. Terus bereksperimen. Karena nggak ada orang yang langsung mahir kok. Gampang aja, udah. Ya. Terus gambar itu untuk berkarya buat diri sendiri. Kita bukan untuk bertanding, bukan untuk membandingkan, bukan untuk dinilai orang. Berkarya aja. Wow. Simple. Langsung praktek. Luar biasa, Ibu Juli. Sharingnya luar biasa ya. Nah, nih teman-teman, kita ada kabar baik ya. Nanti akan ada Juli's Class Series. Ya, Juli's Class Series. Jadi kita akan belajar gambar ya via Zoom. Ya, via Zoom tanggal 27 Juni jam 10 pagi. Ya, nah kabar baiknya di kelas pertama itu free, gratis ya, Juli ya? Ya, mungkin kasih bocoran akan belajar apa di kelas pertama? Oh ya, Kak Grace nanya, saya belajar dari umur berapa? Saya belajar dari balita, jadi jangan dibanding-banding, nggak apa-apa, nggak ada terlambat, ya, nggak ada langsung mahir. Ya. Jadi saya nanti di kelas menggambar itu ya, saya mau ngajak teman-teman menggambar dengan value. Jadi nggak sekedar, bukan menggambar untuk menjadi profesional atau menggambar jadi artis, semoga bisa, nggak apa-apa. Saya maksudnya nggak memaksa seorang harus jadi pelukis atau nggak. Tapi kalau nanti jadi pelukis, bagus. Tapi saya mau ngajak teman-teman menggambar dengan value. Kita menggali value positif dari menggambar. Basic menggambar, dari awal sekali basic menggambar. Contoh, nanti yang di sesi pertama, itu kita menggambar dengan keberanian, dengan nilai-nilai keberanian. Nah, jadi dengan itu nanti kita akan berani mencoba, berani salah, berani malu,
Wah, itu bisa dipraktekin tuh Iya. di kehidupan sehari-hari dengan value-value yang kita dapat dari menggambar. Wow, luar biasa. Jadi teman-teman segera daftar ya untuk kelas pertama tanggal 27 Juni jam 10 pagi ya, karena free ya, gratis. Tempat terbatas karena buat 100 orang, ini udah 50 orang yang daftar. Jadi masih sisa 50 ya buat 50 orang. Ya nanti teman-teman bisa DM saya atau Juli ya, nanti Ya. kasih namanya sama nomor nomor WA-nya. Ya nanti kita bisa hubungi teman-teman. Ya. Oke, teman-teman luar biasa malam hari ini kita kasih aplaus dulu buat Ibu Juli, Kak Juli. Wah, terima kasih ya buat sharingnya. Ditunggu gambar-gambarnya ya teman-teman ya. Ditunggu. Selamat menggambar ya. Selamat menggambar. Semangat. Ya, selamat mencoba. Selamat mencoba. Oh ya, sebentar. Tuh ada teman-teman masih nanya. Jadi daftar nanti via DM ke saya atau Juli. Ya, jadi cantumkan namanya sama nomor teleponnya. Nanti kita hubungi. Ya. Oke. Dadah teman-teman. Teman-teman terima kasih. Ya.